Proses budidaya beras organik dilakukan dengan menggunakan pupuk organik seperti kompos, pupuk hijau maupun pupuk hayati. Untuk pemberantasan hama menggunakan pestisida alami yang dihasilkan dari daun-daunan dan buah-buahan yang difermentasikan secara alami. Proses organik dapat memperbaiki struktur dan kesuburan tanah serta membangun ekosistem yang berkelanjutan. Proses organik juga dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Dengan mengkonsumsi beras organik akan mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Dapat mengurangi kadar logam berat dalam darah karena penggunaan insektisida kimiawi. Hal inilah yang dapat mencegah tubuh terserang berbagai macam penyakit berbahaya yang pada dasawarsa terakhir banyak diderita oleh masyarakat. Beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral tinggi, kandungan glukosa, karbohidrat, dan proteinnya mudah terurai sehingga aman dan sangat baik dikonsumsi penderita diabetes. Beras organik baik untuk program diet, pencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, serta vertigo. Di Desa Tegalsari terdapat kelompok tani yang mengelola beras organik. Beras organik ini dijual ke seluruh wilayah di Kabupaten Oku Timur, bahkan penjualannya pun sudah pernah sampai keluar provinsi. Bahkan beras organik ini juga sudah terdaftar di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Lahan yang dijadikan tempat penanaman beras organik ini seluas 9 hektar. Dengan lahan seluas itu, kelompok tani ini bisa menanam berbagai jenis padi, yaitu padi beras hitam, beras putih, serta beras merah, dan cara perawatannya pun tidak jauh berbeda dengan padi konvensional umumnya. Namun, dari mulai tanam hingga panen, tanaman padi dirawat dengan penuh kehati-hatian dan bahkan kadar airnya pun sangat diatur. Antara yang organik dengan yang konvensional itu sama, hanya perlakuannya itu yang beda, perlakuan lahan, perlakuan di tanaman itu beda. Kalau prinsip tanaman sama. Beras organik yang dihasilkan terdiri dari 3 varian, beras berwarna putih, beras berwarna merah, dan beras berwarna hitam. Ketiga jenis beras organik ini memiliki keunggulan masing-masing, yakni beras berwarna putih sangat tinggi kandungan karbohidratnya, beras berwarna merah memiliki kandungan serat lebih tinggi dibandingkan gula jika dibandingkan beras putih. Kemudian beras hitam yang sangat baik untuk penderita diabetes. Ketiga jenis beras ini sejatinya kini menjadi buruan kalangan pecinta makanan sehat, terutama dari negara-negara maju. Di dalam negeri sendiri juga menunjukkan peningkatan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan sehingga pasar pun berada di perkotaan. Beras organik ini dikemas dengan sangat menarik, bulir-bulir berasnya terlihat disusun rapi dan tidak patah. Dimasukkan dalam kantong plastik kemudian divakum dengan harga berkisar 50-60 ribu per bungkus seberat 5 kg untuk beras merah. Akan tetapi harga sesuai dengan varian beras yang akan dibeli. Kelompok tani ini menekuni usaha beras sudah lama dan sudah banyak sertifikat baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Bahkan Bupati Oku Timur pun sudah pernah berkunjung ke rumah produksi beras organik ini. Tidak hanya itu, Bapak Bupati juga sangat menyukai rasa dari beras ini dan bahkan menyarankan masyarakat untuk ikut serta mengkonsumsinya. Selain sehat, beras ini juga banyak manfaatnya bagi tubuh. Beras disiapkan setiap kali ada pesanan agar menghindari kutu dan menjaga kualitas dari beras tersebut. Dan diproduksi sendiri karena memiliki penggilingan padi sendiri. Kelompok tani ini berharap agar penjualan beras organik ini bisa ke seluruh Indonesia dan masyarakat bisa menyadari bahwa beras organik ini lebih aman dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh dibandingkan dengan beras konvensional pada umumnya.
Beras organik ini dipilih sebagai komoditas yang akan dikembangkan dan mengingat besarnya potensi lahan yang ada dan pengembangan beras organik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani, untuk membantu perekonomian agar lebih maju lagi.